klasik. Pada masa Daulah Abbasiyah, ibu kota Baghdad menjadi pusat intelektual Muslim di mana terjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Sekolah-sekolah dan akademik muncul di setiap pelosok. Perpustakaan-perpustakaan umum yang besar didirikan dan terbuka untuk siapapun, sehingga pemikiran filosofis besar zaman klasik dipelajari berdampingan dengan ilmu Islam. Ilmu yang dikuasainya itu tidak terbatas kepada ilmu agama saja. Pendapat ini bisa dipegang karena kegiatan intelektual itu tumbuh karena manusia sibuk dengan urusan agama. Mereka ini disebut intelektual atau ulama klasik yang oleh Seal sebagai intelektual lama atau intelektual sakral dari abad pertengahan. Pada masa kejayaan ini, perkembangan intelektual Muslim mencapai puncaknya, sehingga cenderung membentuk pemikiran bebas atau rasionalisme sebagaimana dikembangkan oleh aliran Mu'tazilah. Keadaan ini menimbulkan pertentangan dan kecemasan di kalangan sebagian kaum intelektual Muslim. Ketika itu muncul Al-Ghazali menentang pemikiran bebas itu. Al-Ghazali lebih lanjut mengembangkan istisisme dan tasawuf. Sampai sekarang diakui bahwa periode peradaban Islam secara pendidikan yang paling cemerlang terjadi pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad dan pada masa Daulah Umayyah di Spanyol. Pada periode ini, segala potensi tergantung dalam kebudayaan yang didasari atas dasar dan nilai Islam. Selain terjadi kemajuan di bidang sosioekonomik, terjadi juga kemajuan di bidang intelektual. Di bidang intelektual ini ditunjang oleh kemajuan pendidikan baik institusi, intisar struktur, maupun kemajuan sains dan objek studinya. Masa Daulah Abbasiyah adalah zaman meranumnya ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Tamadun Islam dalam zaman ini ditandai oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dengan sangat pesat. Di zaman ini, umat Islam telah membuat jalan baru bagi kehidupan ilmunya. Di zaman ini, banyak sekali buku-buku ilmu pengetahuan yang diterjemahkan dalam bahasa Arab dari berbagai bahasa asing. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial. Pada masa ini, sudah terdapat sekitar 800 orang dokter. Al-Ma'mun, pengganti ar-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah, pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi. Dengan perpustakaan yang besar pada masa Al-Ma'mun, Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan. Demikianlah sejarah perkembangan intelektual Muslim pada masa yang disebut periode zaman klasik, yang merupakan zaman kemajuan berkembangnya dalam bidang agama maupun non-agama dan kebudayaan Islam. Zaman inilah yang menghasilkan ulama besar seperti Imam Malik, Abu Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang hukum dan teologi, Jun Munal Misri, Abu Daud Al-Butami, dan Al-Hallaj dalam mitimisme atau tasawuf, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawayh dalam bidang filsafat, Ibnu Hashim, Ibnu Khawarizmi, Al-Mas'udi Ar-Razi dalam bidang pengetahuan. Mungkin cukup sekian video dari saya. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.